Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aulia Tirta Marsyanda. Pada video kali ini saya akan sedikit mengulas kembali materi-materi perilaku organisasi terkait dengan kepemimpinan, kekuasaan dan politik, serta konflik dan negosiasi. Pada materi pertama yaitu kepemimpinan. Jadi kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan individu atau kelompok guna mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi sendiri, kepemimpinan yang efektif itu sangat penting untuk menciptakan koordinasi dan menciptakan keberhasilan dan mencapai keberhasilan. Ada beberapa teori-teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada trait teori atau teori sifat kepemimpinan. Jadi teori ini itu menyatakan bahwa kepemimpinan efektif itu didasarkan pada sifat-sifat bawaan yang dimiliki oleh individu. Nah, sifat-sifat utama pemimpin itu yang diantara lain ada percaya diri, kecerdasan, kejujuran, kemampuan berkomunikasi, dan juga inisiatif. Nah, kemudian teori yang kedua yaitu ada behavioral theory atau teori perilaku kepemimpinan. Teori ini itu berfokus pada perilaku pemimpin, bukan pada sifat bawaannya, dan menyatakan bahwa kepemimpinan itu bisa dipelajari. Adapun gaya perilaku kepemimpinan yang pertama yaitu kepemimpinan berorientasi tugas, yang mana ia fokus pada penyelesaian tugas dan pencapaian target. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan berorientasi hubungan, yang mana ia fokus pada kesejahteraan dan hubungan antar anggota. Kemudian teori yang ketiga ada teori kontingensi. Teori ini itu menyatakan bahwa kepemimpinan efektif itu dipengaruhi oleh kecocokan antar gaya pemimpin dan situasi tertentu. Nah, pada teori ini itu menggunakan model Fiedler, yaitu mengukur gaya kepemimpinan berdasarkan orientasi tugas dan hubungan. Materi yang kedua yaitu mengenai kekuasaan dan politik. Jadi kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain guna mencapai tujuan tertentu, meskipun mungkin ada resistensi. Kemudian ada beberapa teknik kekuasaan atau cara yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Yang pertama yaitu ada rasionalisasi, dengan menggunakan fakta dan data untuk meyakinkan orang lain. Kemudian ada inspirasi, dengan menggunakan visi atau tujuan yang menarik untuk memotivasi orang lain. Kemudian ada konsultasi, dengan melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat ada tukar-menukar, dengan memberikan imbalan sebagai timbal balik. Kemudian yang kelima ada tekanan, dengan menggunakan ancaman atau pengingat terus-menerus. Dan yang terakhir ada kohesi, dengan memanfaatkan dukungan kelompok untuk mempengaruhi individu. Lalu selanjutnya ada politik organisasi, yaitu aktivitas informal yang dilakukan individu atau kelompok untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atau mendapatkan keuntungan pribadi di luar struktur formal organisasi. Nah, pada politik dalam organisasi itu juga ada beberapa taktik-taktik. Yang pertama yaitu ada pembentukan koalisi, yaitu dengan membentuk aliansi untuk mendukung agenda tertentu. Yang kedua yaitu dengan mengontrol informasi, dengan menahan atau membagikan informasi strategis sesuai kebutuhan. Kemudian ada manipulasi, dengan mengarahkan orang lain secara tidak langsung melalui strategi tersembunyi. Yang keempat ada membangun citra, dengan mengelola persepsi orang lain terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir ada bargaining, yaitu dengan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Kemudian materi yang selanjutnya dan juga materi terakhir yaitu tentang konflik dan negosiasi. Konflik adalah ketidaksepakatan atau pertentangan antara individu atau kelompok karena perbedaan tujuan, kepentingan, nilai maupun persepsi. Nah,
Konflik itu dia bisa bersumber dari berbagai hal, diantaranya yaitu yang pertama bersumber dari komunikasi yang buruk seperti miskomunikasi atau kesalahan informasi. Kemudian bisa juga terjadi dikarenakan perbedaan kepentingan karena sumber daya yang terbatas, perbedaan nilai atau budaya, dan juga struktur organisasinya. Jadi struktur organisasi yang tidak jelas itu bisa menyebabkan terjadinya konflik. Kemudian tahapan-tahapan dari tahapan-tahapan konflik, yang pertama yaitu ada latent konflik, di mana potensi konflik itu muncul karena ketidaksesuaian. Kemudian yang selanjutnya ada perceived konflik. Di sini konflik itu mulai disadari namun belum diekspresikan. Kemudian yang ketiga yaitu tahapan felt konflik. Nah, di sini emosi itu mulai terlibat dalam konflik tersebut sehingga menciptakan ketegangan. Kemudian yang keempat ada manifest konflik. Jadi di sini konflik itu terbuka, terlihat melalui perilaku seperti adanya perdebatan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada konflik aftermath, yaitu hasil penyelesaian konflik. Nah, hasil penyelesaian konflik itu dia bisa menunjukkan hasil yang positif maupun hasil yang negatif. Selanjutnya ada negosiasi. Jadi negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kemudian proses negosiasi itu juga terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada persiapan dan perencanaan. Di sini kedua belah pihak itu mengidentifikasi tujuan, alternatif, dan strategi negosiasi. Kemudian tahapan definisi aturan dasar yaitu menetapkan aturan, batasan waktu, dan struktur negosiasinya. Kemudian tahapan klarifikasi dan justifikasi. Di sini kedua belah pihak itu bertukar informasi dan memperkuat argumen dari masing-masing pihak. Kemudian ada tawar-menawar dan pemecah masalah. Nah, di sini itu terjadi proses utama di mana pihak-pihak itu mencoba mencapai kesepakatan. Yang terakhir yaitu penyelesaian dan implementasi dengan mengakhiri negosiasi dengan kesepakatan dan merumuskan langkah implementasinya. Nah, di sini konflik dan negosiasi itu mereka saling berkaitan, di mana konflik itu sering menjadi alasan munculnya negosiasi. Jadi proses negosiasi itu bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Baik, itu tadi sekilas sedikit kilas balik dari beberapa materi pada mata kuliah